Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel MR Global. Pastinya pada konten ini saya buat seputar kartu kredit, dimana dengan tema pada kali ini yaitu penyebab pengiriman kartu kredit lama bahkan bisa jadi gagal. Nah, untuk ke tahap lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa mohon dukungannya kepada teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya, karena akan mendapatkan informasi pengalaman-pengalaman secara pribadi. Oke, lanjut. Kenapa ya kok kartu kredit pengirimannya kebanyakan yang lama gitu, padahal alamatnya dekat? Misalkan ini contohnya yang dekat gitu, misalnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, ya dalam artian di daerah Jabodetabek kan bisa dibilang dekat ya dari kantor pusat. Kalau di luar Jabodetabek kan jauh dari kantor pusat. Kalau dibandingkan dengan paket biasa, untuk pengiriman ke Jabodetabek itu kan 1-2 hari sudah sampai gitu. Tapi kenapa dengan kartu kredit ini lama? Ada yang gagal gitu. Apa sih penyebabnya? Ya walaupun tak semuanya, banyak juga nasabah yang cepat nyampenya. Cuma ada juga. Kali ini saya bahas penyebab lamanya pengiriman kartu kredit, dan tidak menutup kemungkinan banyak juga yang terjadi pada nasabah-nasabah yang pengirimannya lama gitu kan. Oke, ada beberapa penyebab, yaitu pertama, faktornya dikarenakan ekspedisi atau vendor pengiriman kartu kredit berbeda dengan paket biasa. Kenapa bilang berbeda? Vendor kartu kredit atau ekspedisi kartu kredit gitu, yang sering dipakai oleh bank adalah kurirnya NJS, SAP, dan JNE gitu. Semua tergantung lokasi. Jika pengirimannya memakai NJS, maka kemungkinan bisa jadi pengiriman agak lama, walaupun kenyataannya ada yang cepat. Cuman saya bahas yang lama seperti yang saya bicarakan pertama kali tadi gitu kan. Kenapa NJS saya bilang lama? NJS ini adalah pengiriman khusus yang jarang dipakai buat paket seperti biasa, seperti di Shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya. Pastinya kalau teman-teman sekalian pernah belanja di Shopee atau di Tokopedia dan yang lain-lain gitu, nggak ada kan yang namanya kurir NJS, nggak ada gitu. Pastinya memakai yang lain gitu. Nah, jika pengirimannya pakai SAP juga bisa jadi pengiriman lama gitu, hampir sama dengan NJS, juga tidak tersedia di pengiriman Shopee atau Tokopedia dan lainnya. Pasti nggak ada. Yang saya alami nggak pernah ada yang saya pernah belanja di online itu nggak ada pengiriman namanya NJS atau SAP gitu. Namun jika pengirimannya memakai JNE, bisa jadi akan lebih cepat, apalagi nasabah tersebut misalkan transaksi sering belanja di marketplace dan sering memakai pengiriman JNE. Ya walaupun ada sih pengiriman kartu kredit itu memakai Anteraja dan yang lain-lain mungkin. Cuman pada umumnya kebanyakan yang 3 tersebut, NJS, SAP, dan JNE. Karena kalau misalkan kita sering belanja online dan memakai pengiriman JNE, otomatis kan kurirnya kenal kepada kita dan tahu wilayah kita, dan makanya dari itu bisa jadi cepat. Karena pengiriman cepat lamanya itu bukan tergantung dari jauh dekatnya wilayah, tapi terjangkaunya sama kurirnya gitu. Nah, faktor yang kedua atau poin yang kedua, karena kita sebagai nasabah tidak tahu pengiriman memakai ekspedisi apa. Maka dari itu, kalau kasih alamat harus jelas dibandingkan dengan yang ada di marketplace kita atau di Shopee kita lah pada umumnya gitu. Misal contohnya nomor rumah, patokan, dan yang lain yang sekiranya
lebih mudah kurir menemukannya. Di dalam paket kartu kredit ini, kita tidak bisa melacak. Anggaplah kita menanti paket gelap. Kenapa? Karena kita tidak tahu nomor isinya kan. Kalau bank-bank pada umumnya itu kita tidak diberikan nomor isi gitu. Dan kurirnya juga tidak tahu nomor kita karena di label pengiriman itu nggak ada nomor kita, nggak tercetak. Makanya jadi penyebab lama juga. Kurir tidak bisa menghubungi kita juga tidak bisa melacak paket kita gitu. Beda seperti pada paket pada umumnya yang setiap label pasti nomor kita disertakan. Kurir kalau kurir misalkan bingung maka kurir akan menghubungi kita. Terus faktor yang ketiga atau poin 3, faktornya kurirnya terbatas dan paketnya yang minim kalau kartu kredit. Kenapa saya bilang minim? Karena kartu kredit ini tidak semua orang memilikinya. Mungkin ya bisa dibilang dalam seluruh Indonesia bisa dibilang hanya 30% lah gitu, enggak semuanya. Kalau paket seperti biasa kan rata-rata 90% memakai belanja online kan gitu. Jadi untuk kurir pengiriman dokumen ini sangat langka, apalagi memakai NCS dan SAP. Kalau JNE sih mending sesuai poin yang kedua tadi, karena JNE bukan hanya berlaku untuk pengiriman kartu kredit atau kartu ATM, tapi juga bisa kirim paket seperti biasa pada umumnya, baju, seperti barang-barang yang lain gitu kan. Kalau JNE kan pastinya ada kan teman-teman. Kalau di Shopee kan ada pihak JNE, Anteraja dan lain-lain. Dalam tanda kutip paket ini digabungkan dengan yang lain. Maksudnya misalkan paket memakai memakai ekspedisi JNE misalkan. Nah, otomatis JNE itu membawa paket kita sekalian dengan paket yang lain. Terus paket ini maksudnya apa? Paket yang akan dikirim itu sedikit. Kalau misalkan memakai NCS dan SAP misalkan. Jadi otomatis kalau paket pada umumnya kan banyak, bahkan kurirnya juga sampai kewalahan bawa paket karena setiap harinya ratusan sampai ribuan paket gitu kan kadang. Karena paket sedikit, maka ini adalah salah satu penyebab lamanya pengiriman kartu kredit, karena pastinya paket ditangguhkan di gudang. Kalau misalkan nih pakai paket NCS dan SAP kan itu kan kurirnya langka atau kurirnya khusus kan, pastinya kalau sedikit itu tidak membawa paket pastinya lama. Yang biasanya 1-2 hari nyampe bisa jadi 1 minggu, bahkan bisa jadi gagal pengiriman karena masih nunggu paket yang lain gitu. Rugilah kalau misalkan kurir kirim paket hanya sedikit, apalagi jauh-jauh kan gitu. Terus faktor yang ketiga atau keempat, kurirnya yang kadang malas nganternya. Ya sesuai poin atau faktor yang ketiga lah, karena udah jauh paketnya sedikit gitu kan. Walaupun kadang kita membuat laporan pada bank, misal nih pengiriman gagal, terus buat laporan kepada CS bank gitu untuk kirim ulang, apalagi kasih tambahan. Misalkan kalau kita gagal, saya buat laporan kepada bank dan buat note atau tambahan untuk ditaruh nomor saya atau nomor nasabah ke kurir misalkan, supaya dihubungi saat kurirnya di lokasi. Ya itu percuma walaupun ada nomor yang ditempelkan, karena kalau terjadi hal yang seperti tadi di luar jangkauan kurir atau jauh atau sedikit, bisa jadi gagal lagi gitu kan. Seperti pengalaman saya kemarin. Saya kemarin punya kartu kredit apply kartu kredit BCA dan disetujui kan. Sekitar 10 harian belum sampai, padahal lokasi saya di Jabodetabek gitu kan. 2 kali gagal karena faktor kurir yang terbatas, jauh. NCS dan SAP udah berhenti. Nah, setelah saya pindahkan pengiriman ke alamat usaha, kirim hari Senin, Selasa udah nyampe dan ternyata pakai kurir JNE gitu. Kalau di yang lokasi yang satunya, yang tempat tinggal saya itu lama, bahkan yang 2 kali gagal karena nggak ada kurirnya, sudah kebanyakan yang berhenti katanya dari NCS-nya atau dari SAP-nya.
Kenapa saya yakin pengiriman ke alamat tempat tinggal pakai NCS atau SAP? Karena nomor kurir yang lain saya punya semua, seperti JNE, JNT, Antaraja, Shopee Express, dan lain-lain. Saya punya nomor itu semua karena setiap hari saya kan ada paket ke tempat tinggal saya. Dan karena saya sering belanja online, makanya saya punya nomor kurir semua. Pas pengajuan dan pas pengiriman kartu kredit BCA, saya tanya ke semua kurir yang pernah nganter ke sini, ternyata tidak ada. Nah, begitu saya yakin bahwa pengiriman memakai NCS dan SAP. Kecuali NCS dan SAP karena memang tidak ada di marketplace misalkan. Nah, dulu saya di kampung, kalau nggak salah pengiriman kartu kredit BNI lama juga nyampenya. Setelah saya urus ternyata pakai NCS, dan alhamdulillah di kampung saya ada. Hingga saya minta nomor kurirnya dan nanya kartu kredit ke kurirnya. Ternyata memang benar ada paket bank yang diretur gitu. Keesokan harinya saya telepon CS buat kirim ulang. Nah, setelah setelah berhasil minta kirim ulang 4 hari kemudian, sudah dapat info dari kurir-kurir bahwa ada paket dari BNI yang kemarin sempat diretur. Nah, dari pengalaman saya itu, pengiriman kartu kredit lama bukan karena alamat jauh atau dekat. Semua tergantung pada yang 4 poin di atas. Nah, terus bagaimana solusinya jika kartu kredit tidak sampai ke alamat terpencil atau sulit dijangkau misalkan? Soalnya mungkin kita lanjut di video-video selanjutnya lah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Misalkan ada kata-kata atau cara bicara saya kurang jelas ya, atau gimana, ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa seperti yang tadi yang di awal, untuk mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share ya, buat dapat info terbaru. Oke, mungkin ini saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.